Selamat datang di Story Horror. Kamar kos nomor 7 malam itu, hujan baru saja reda. Rian, seorang mahasiswa baru, berdiri di depan sebuah rumah kos sederhana yang tampak agak tua. Cat dindingnya mulai mengelupas, lampu terasnya remang-remang, dan udara dingin menusuk tulang. Pemilik kos, seorang ibu tua bernama Bu Ratna, menyambutnya dengan senyum ramah, namun matanya terlihat lelah. "Ini kamarnya, Nak, nomor 5 di sebelah dapur," ucap Bu Ratna sambil menyerahkan kunci. Sebelum beranjak pergi, ia berpesan dengan suara pelan, seakan takut terdengar oleh seseorang. "Ingat ya, jangan pernah mendekati kamar nomor 7, apalagi kalau malam. Biarpun kamu dengar suara apapun dari dalam, abaikan saja." Rian mengangguk, meski merasa aneh. Ia sempat melirik ke ujung lorong. Benar, ada sebuah pintu kayu dengan angka 7 yang catnya sudah pudar. Pintu itu terkunci rapat. Malam pertama, sekitar pukul 1 dini hari, Rian terbangun karena suara lirih. Tangisan lirih, panjang, menyayat hati. Sumbernya jelas berasal dari kamar nomor 7. Ia terdiam, jantungnya berdegup kencang. Kata-kata Bu Ratna terngiang lagi. Dengan sekuat tenaga, ia menutup telinga dengan bantal dan mencoba tidur. Namun malam kedua, rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Suara itu muncul lagi. Kali ini terdengar lebih dekat, seakan-akan orang di dalam kamar itu merintih sambil memanggil. "Tolong, bukakan." Rian tak tahan. Ia melangkah perlahan menuju pintu nomor 7. Tangannya bergetar saat menyentuh gagang pintu yang dingin. Ia tahu pintu itu terkunci, tapi rasa penasaran mendorongnya untuk mengintip lewat lubang kunci. Saat itulah darahnya serasa berhenti mengalir. Dari balik lubang itu, ia melihat sepasang mata menatapnya balik. Mata itu, mata dirinya sendiri, seolah ada sosok lain yang menyerupainya berdiri di dalam kamar. Ia terjungkal mundur, tubuh gemetar hebat. Pintu tetap tertutup rapat, tapi suara ketukan keras terdengar dari dalam, bertalu-talu seolah seseorang berusaha keluar. Keesokan paginya, Rian mendatangi Bu Ratna. Dengan wajah pucat, ia menceritakan apa yang dilihatnya. Namun, Bu Ratna hanya menghela napas panjang. "Kamu sudah melihatnya ya?" Sejak dulu, setiap anak kos yang penasaran pasti mengalami hal sama. Kamar nomor 7 itu dulu dihuni seorang mahasiswa. Dia bunuh diri di dalam. Tapi anehnya, setiap orang yang melihat lewat lubang pintu akan melihat dirinya sendiri, bukan dia. Seolah kamar itu menyimpan cermin jiwa penghuninya. Rian semakin takut. Malamnya ia mengunci rapat kamarnya, menutup telinga dengan musik keras, berharap suara itu tidak datang lagi. Tapi tepat pukul 1 dini hari, suara ketukan itu kembali, jauh lebih keras. Kali ini bukan dari kamar nomor 7, melainkan dari pintu kamarnya sendiri. "Buka, aku tahu kamu di dalam." Suara itu persis seperti suara Rian sendiri. Tangannya gemetar memegang kunci, sementara ketukan berubah jadi hentakan keras, seakan pintu bisa jebol kapan saja. Dari celah bawah pintu, ia melihat bayangan kaki.
Dan itu bukan hanya satu pasang, melainkan 2 pasang kaki berdiri di depan pintu. Malam itu, teriakan Rian menggema di seluruh lorong kos. Keesokan paginya, kamar nomor 5 ditemukan kosong. Barang-barangnya masih lengkap, namun ia sendiri hilang tanpa jejak. Hanya pintu kamar nomor 7 yang kini terbuka sedikit, bergoyang perlahan, seakan baru saja dimasuki seseorang. Setelah hilangnya Rian, suasana kos menjadi berbeda. Beberapa penghuni memilih pindah, namun ada juga yang tetap tinggal karena biaya kos di tempat itu terbilang murah. Bu Ratna hanya memberi jawaban singkat setiap kali ditanya. Anak itu mungkin pulang ke kampungnya. Namun, semua orang tahu Rian meninggalkan barang-barangnya, bahkan dompet dan ponsel. 2 bulan kemudian, seorang mahasiswa baru bernama Arga menempati kamar nomor 5, kamar bekas Rian. Ia tidak tahu kisah sebelumnya karena Bu Ratna selalu menutupi. Malam pertamanya berjalan tenang, namun menjelang jam 1 pagi, suara ketukan lirih terdengar. Arga mengira ada teman kos yang usil. Ketukan itu makin keras, diiringi bisikan samar, "Bukakan, aku kedinginan." Arga mengintip dari jendela, lorong tampak kosong. Ia menghela napas lega, tapi tiba-tiba ketukan berpindah ke arah pintu kamar nomor 7. Perlahan, pintu yang katanya selalu terkunci itu bergoyang sendiri. Lalu terbuka sedikit, menimbulkan celah gelap yang seolah mengundang. Dari dalam, terdengar suara langkah kaki menyeret, pelan, berat, namun pasti mendekat. Arga ketakutan. Ia menyalakan lampu dan menempelkan tubuhnya ke dinding. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Hening. Ia mencoba memberanikan diri mendekat ke lubang intip. Namun, begitu matanya menempel di lubang itu, ia menjerit. Dari dalam lorong, ia melihat wajahnya sendiri, tapi dengan mata kosong. Mulut sobek lebar hingga ke pipi, menatapnya sambil menyeringai. Arga mundur terbirit-birit, tapi sebelum ia sempat menutup tirai jendela, sosok itu sudah berdiri di luar, mengetuk kaca dengan ritme pelan, seakan berkata, "Aku ingin masuk, gantikanmu di sini." Keesokan paginya, kamar nomor 5 kembali kosong. Tidak ada jejak Arga, hanya sebuah catatan kecil di meja belajarnya. Tulisan itu berantakan, seolah ditulis tergesa-gesa. "Aku melihat dia, tapi dia itu aku. Aku bukan lagi aku." Bu Ratna membacanya sambil menutup wajah dengan tangan. Ia tahu kamar kos itu tidak akan pernah tenang. Setiap kali ada penghuni baru, seseorang dari kamar nomor 7 akan mencari pengganti, dan siapapun yang mendengarnya, cepat atau lambat, akan menjadi bagian dari kamar itu selamanya. Bertahun-tahun kemudian, kos itu makin sepi. Hanya segelintir orang yang berani tinggal, itu pun tak pernah lama. Kamar nomor 5 dan nomor 7 selalu menjadi pusat cerita horor yang tak pernah padam. Suatu malam, Bu Ratna duduk sendiri di ruang tamu. Usianya makin renta, wajahnya penuh keriput. Di tangannya, ia menggenggam foto lama. Seorang pemuda dengan senyum hangat. Itu adalah anak lelakinya, Bayu. Bayu dulu penghuni pertama kamar nomor 7. Mahasiswa cerdas, penuh cita-cita.
namun kehidupan di perantauan tidak mudah. Tekanan kuliah, ekonomi, dan pergaulan membuatnya terjebak depresi. Suatu malam, ia ditemukan tewas gantung diri di kamar itu. Namun, setelah pemakaman, kejadian aneh mulai terjadi. Malam-malam ada ketukan dari dalam kamar, suara tangisan, bahkan sosok bayu terlihat berjalan di lorong. Saat Bu Ratna mencoba menutup kamar itu selamanya, ia justru mendengar suara putranya memanggil lirih. "Ibu, jangan tinggalkan aku sendirian." Sejak itu, kamar nomor 7 seperti hidup. Setiap orang yang mengintip atau mendengar suaranya akan melihat dirinya sendiri di dalam sana. Seolah kamar itu menyalin jiwa penghuninya, menjebaknya, lalu menuntut pengganti baru. Suatu malam terakhir, Bu Ratna tak tahan lagi. Rasa bersalah karena membiarkan kos tetap beroperasi menghantui pikirannya. Ia berjalan ke lorong gelap, berdiri di depan pintu kamar nomor 7. Tangannya gemetar memegang kunci tua yang sudah berkarat. Dengan air mata berlinang, ia membuka pintu itu. Kamar tampak gelap, bau lembab dan busuk memenuhi udara. Di tengah ruangan, sosok bayu berdiri. Namun wajahnya pucat, matanya kosong, dan senyumnya mengerikan. Di sekelilingnya ada banyak bayangan samar, wajah-wajah penghuni yang sudah hilang sebelumnya. Rian, Arga, dan banyak lagi. Mereka semua menatap Bu Ratna dengan tatapan kosong. "Bu, ikutlah bersamaku. Aku kesepian di sini." Suara bayu terdengar datar, namun memaksa. Bu Ratna terisak, jatuh berlutut. "Maafkan ibu, nak. Ibu hanya ingin menolongmu." Bayu mengulurkan tangan. Saat Bu Ratna meraih tangan itu, pintu kamar nomor 7 menutup keras dengan sendirinya. Keesokan paginya, penghuni kos yang tersisa menemukan kos itu dalam keadaan terkunci rapat. Tidak ada tanda-tanda Bu Ratna. Kamar nomor 7 tetap tertutup, namun dari dalam terdengar bisikan samar. "Buka, aku tahu kau di luar." Sejak hari itu, kos itu ditinggalkan. Bangunannya masih berdiri hingga kini. Catnya semakin lusuh, jendelanya pecah, namun pintu nomor 7 tetap utuh. Orang-orang yang lewat malam hari mengaku mendengar suara ketukan lirih dari dalam. Dan siapapun yang berani mendekat untuk mengintip, konon selalu melihat wajahnya sendiri sedang tersenyum di balik pintu itu. Tamat.